Lapisan membran sel terluar yang mengelilingi beberapa sel dan memberi ruang untuk sel mengembang. Aku hanya terdapat di tumbuhan dan tidak ada di hewan, tidak ada di sel hewan. Aku bertekstur keras. Struktur penyusunku adalah selulosa. Selulosa yaitu karbohidrat yang membuat dinding sel menjadi keras. Aku memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu mencegah fotogen atau barang-barang sesuatu yang tidak sepatutnya masuk yang untuk masuk ke dalam. Sudah selesai. Halo teman-teman. Halo. Hari ini aku adalah flagel. Aku adalah alat gerak yang bertugas menggerakkan sebuah sel. Aku sering terdapat pada sel tumbuhan, tetapi jarang terdapat pada sel hewan, tetapi jarang terdapat pada sel tumbuhan. Bentukku itu seperti cambuk. Aku memiliki 3 struktur tubuh. Yang pertama yaitu tubuh dasar, yang kedua yaitu struktur seperti kain, dan yang ketiga yakni sehelai filamen panjang di luar sel. Aku terletak di bawah membran sel di dalam sitoplasma. Ukuran tubuhku hanya kurang dari 0,1 nanometer, jadi tubuhku ini sangat kecil. Selain berfungsi sebagai penggerak sel, aku juga berfungsi mendeteksi perubahan suhu dan pH pada sel. Selanjutnya aku dapat bergerak maju dengan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, mendorong sel tubuh dengan ekor yang mengikuti. Sedangkan apabila aku bergerak searah dengan jarum jam, maka aku akan berhenti bergerak maju dan jatuh. Itulah diriku, teman-teman. Halo, nama saya ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel berperan sebagai sintesis protein. Ribosom terdapat sitoplasma dan melekat di molekul pada membran RNA ketika berlangsungnya sintesis protein. Jika proses sintesis protein tidak berlangsung, maka ribosom akan membentuk subunit kecil dan subunit besar. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Halo teman-teman. Aku adalah retikulum endoplasma yang kasar. Aku adalah tempat dihasilkannya membran. Aku juga tempat diproduksinya fosfolipid dengan precursor yang berasal dari sitosol. Fungsiku ini adalah untuk membuat dan menghasilkan protein sehingga dapat digunakan oleh sel. Tekstur tubuhku ini adalah kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Setelah proses translasi, protein akan dikirimkan ke organel bernama aparatus Golgi untuk diubah bentuknya.
Letakku ini di dekat sitoplasma sel eukariotik. Ribosom yang menempel di tubuhku ini berperan dalam sintesis protein. Hai, perkenalkan, aku adalah RE halus atau retikulum endoplasma halus. Aku adalah organel sel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Aku terletak di dekat membran sel. Aku memiliki lapisan sel yang halus karena aku tidak tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Bentukku seperti pipa yang meliuk-liuk. Fungsiku adalah membentuk lemak dan steroid, dan aku bisa memproduksi karbohidrat dan lemak. Sekian, terima kasih. Halo, aku adalah Golgi, disebut juga kongres Golgi. Aku adalah zat yang tidak aktif dan akan berubah menjadi bentuk aktif. Aku berada di antara RE halu, aku berada di antara RE dan membran plasma. Bentukku berupa bentalan berlapis-lapis. Aku dijumpai di semua sel eukariotik dan pada organ yang menjalankan fungsi ekskresi. Aku bertanggung jawab untuk mengangkat, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid ke vesikel untuk pengiriman ke tujuan yang ditargetkan. Aku juga dilewati oleh protein dan glikopid. Halo teman-teman. Halo, hai. Namaku peroksisom. Aku organel yang terikat membran dan mengandung enzim. Biasanya aku berada dalam sel hewan, tumbuhan, dan jamur pada sitoplasma eukariotik. Aku organel yang berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidasi. Akan tetapi berkembangnya mitokondria mengambil alih sebagian besar fungsi oksidasi, membuat aku kurang terpakai dalam peran itu. Pada sel hewan, aku berada di dalam sel-sel hati dan juga ginjal. Sementara itu, pada sel tumbuhan, aku terdapat dalam berbagai tipe sel. Di sel tumbuhan, aku berperan dalam oksidasi substrat, menguraikan peroksida atau metabolisme yang bersifat racun, mengubah lemak menjadi karbohidrat, dan sel purin dalam sel. Demikian teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman. Aku adalah sitoskeleton. Aku terbentuk dari 3 jenis serat utama yang memiliki fungsi beragam. 3 serat jenis utama tersebut adalah mikrotubulus, mikrofilament, dan filamen intermediate. Fungsi utamaku adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel, serta sebagai pengatur gerakan sitoplasma dan berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Aku terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Aku adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus yang terdapat di sitoplasma. Sekian dari saya. Hai teman-teman. Saya adalah Fakola. Saya adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Bentuk saya seperti ruang kosong dan tembus pandang. Saya memiliki 2 jenis, yaitu Fakola kontraksional dan vakola makanan. Vakola kontraksional adalah vakola yang mengumpulkan dan memasukkan air ke dalam sel. Vakola makanan adalah vakola yang terbentuk dari fagositosis. Fungsi utama dari saya adalah yang pertama memberikan
tumbuhan dukungan atau kekuatan. Yang kedua, area penyerapan nutrisi, penyimpanan nutrisi, dan limbah. Yang ketiga, menguraikan molekul dan molekul kompleks. Vakuola merupakan struktur sel yang paling besar. Pada tumbuhan dewasa, vakuola dapat menutupi hampir sebagian dari sitoplasma. Pada vakuola terdapat membran sel yang paling besar, yaitu membran sel yang paling besar dalam vakuola disebut tonoplas. Dalam tonoplas terdapat cairan getah yang disusun oleh aor oleh beragam zat larut lainnya. Demikian dari saya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lisosom. Saya adalah organel bermembran yang banyak ditemukan di banyak sel hewan. Saya berbentuk agak bulat dan ukuran saya bervariatif. Ada yang kecil sampai yang terbesar. Yang terbesar bahkan sampai 10 kali lipatnya daripada yang kecil. Dan untuk hari ini spesial, saya lebih besar berjuta-juta kali karena saya menjadi tinggi. Saya berada di dekat Golgi dan saya bertugas sebagai pencerna zat-zat makanan. Pada kategori ini saya menganjurkan zat-zat makanan yang asing atau yang berada di dalam sitoplasma. Saya juga mencerna bagian-bagian sel yang rusak yang ada di dalam sel. Saya pertama kali ditemukan pada tahun 1950 pada salah satu ilmuwan dari Belgia yang bernama siapa kemang jenenge? Christian de Duve. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari saya. Bye bye. Hai teman-teman. Hai. Aku kelas 3. Aku biasanya dikenal juga dengan Pastin. Aku termasuk organel sel dinamis yang terbentuk dari membran ganda. Ada membran luar dan membran dalam. Aku berfungsi untuk memberikan pigmen warna pada tumbuhan. Aku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada kloroplas, kromoplas, gerontoplas, dan leukoplas. Kloroplas itu jenisku yang paling terkenal loh teman-teman. Selain memberikan pigmen warna pada tumbuhan, aku juga berfungsi membantu penyimpanan protein, pati, dan minyak. Terus aku juga berfungsi menjebak matahari untuk memproduksi makanan melalui fotosintesis. Terus menjaga keseimbangan karbon dioksida dan oksigen selama fotosintesis berlangsung. Terus kloroplas juga terlibat dalam fotosintesis loh teman-teman. Sekian dan Perkenalkan, namaku nukleus. Aku merupakan salah satu organel sel terdalam dari sebuah sel. Aku adalah inti sebuah sel. Jadi biasanya aku dikatakan juga sebagai inti sel. Aku berbentuk bervariasi, ada yang bulat, lonjong, hingga oval tergantung dengan jenis selnya. Aku dilindungi oleh membran inti dan aku tersusun oleh 4 penyusun, yaitu membran inti, nukleoplasma atau plasma inti, nukleolus anak inti, dan terakhir kromosom yang mengandung banyak sekali materi genetik seperti DNA atau RNA. Fungsi
utamaku adalah sebagai pusat komando atau perintah untuk mengendalikan semua aktivitas kehidupan sebuah sel. Biasanya hal ini terjadi karena di dalamku terdapat banyak sekali materi genetik berupa benang-benang kromatin yang mengontrol informasi genetik sel dengan menjaga karakteristik hereditas suatu organisme. Oleh karena itu, aku salah satu organel sel yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sebuah sel. Aku dapat ditemukan pada organisme sel eukariotik dan aku terdapat pada setiap tubuh manusia, kecuali pada sel-sel tertentu seperti sel darah merah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.